Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Bapak Kepala NUD yang selaku Kepala Sekolah SMK Badan Masalama, yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang hadir di sini. Yang pertama, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Kemudian sholawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di akhirat. Yang akan saya sampaikan, yang pertama akan saya sampaikan di sini yaitu terima kasih dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk kembali bertemu dengan saya dan membantu saya menyelesaikan tugas dalam pendidikan guru penggerak ini dalam acara diseminasi filosofi Hajar Dewantara. Nanti 1 jam ke depan semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari beberapa materi yang ala kadarnya yang bisa saya sampaikan. Kemudian selanjutnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kembali lagi merepotkan panjenengan semua untuk hadir di sini mengikuti dan mendengarkan apa-apa yang nanti akan saya sampaikan. Selanjutnya kita berikan waktu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk bisa memberikan sambutan dalam kegiatan diseminasi filosofi di Hajar Dewantara ini pada pagi hari ini, sekaligus membuka acara dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kepada Bapak Bambang waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, khusus pada Bu Seli selaku CGP yang akan mensosialisasikan kegiatan yang harus dilakukan sebagai penyelesaian tugas sebagai CGP. Dan Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini sehat semuanya, ya? Sehat. Ya, terima kasih. Yang mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Terkait kegiatan ini, kebetulan di sekolah kita ada 1 guru yang lulus seleksi yang demikian panjang. Alhamdulillah Bu Seli bisa berhasil sampai pada calon guru penggerak, yang mana tugasnya pada beberapa waktu yang lalu cukup luar biasa, memakan waktu tenaga pikiran, sehingga banyak hal yang mungkin tertinggalkan, bukan berarti sengaja meninggalkan, namun tertinggalkan. Seperti kemarin ketika melakukan pembelajaran di kelas sehingga tidak konsen penuh. Nah ini karena tugas itu, tapi tidak apa-apa. Saya yakin Bu Seli bisa menyelesaikan itu demikian. Nah sehingga mohon dukungan dari Bapak Ibu guru semuanya terkait dengan apa yang menjadi usaha dan perjuangan Bu Seli. Semoga Bu Seli selalu mendapatkan kemudahan, bimbingan, petunjuk dan sebagainya. Kemudian terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu Bu Seli akan menyampaikan sebuah materi yang mendiseminasikan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana kita tahu semua bahwa ada 3 hal, yaitu ingarso surdodo, ingmatio mamungkaso, tutuli handayani. Saya yakin Bapak Ibu semuanya biasa melihat tutuli handayani. Nah, itu yang menjadi lambang pendidikan kita. Nah, kita di sana di bagian belakang itu mengikuti, membimbing, mengawasi, dan tidak lepas dari hal-hal yang selalu memberikan tuntunan, petunjuk, bimbingan dan sebagainya. Nah, sehingga apa yang menjadi Ki Hajar Dewantara ini, yang pertama adalah asopulodo, memberikan contoh, memberikan pandangan-pandangan ke depan, memberikan arahan-arahan supaya bisa melakukan sesuatu. Ini ingmatio manungkarso, artinya bahwa yang di tengah atau ketika sudah bersama-sama dengan orang yang dibimbing, yang dipimpin, yang dipandu, itu akan berbaur bersama-sama, berjuang, saling mengingatkan, saling mendukung supaya sukses apa yang menjadi harapan. Nah, kemudian tuturi handayani, kalau sudah berjalan tidak diawasi dari belakang dan seterusnya. Nah ini diantaranya seperti itu. Sehingga nanti Bapak Ibu guru harapannya
di dalam pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka ini, maka jangan salah mengartikan merdeka artinya bebas akar PDW, tidak begitu. Tetapi bebas dalam arti memberikan sesuatu atau memberikan kemerdekaan kepada anak-anak untuk memberikan suatu ketegasan atau menegaskan apa yang menjadi kemauan atau kemampuan dia yang unggul atau yang punya kekhususan, sehingga Bapak Ibu guru bisa menuntun ke sana, menuntun. Oh, ini pintarnya di bidang akuntansi, kita tuntun. Kemudian ini pintarnya di bidang obat-obatan, farmasi, kita tuntun. Bukan kita paksakan ini. Jadi kita tidak menuntut anak-anak supaya bisa ini itu, tetapi kita menuntut ketika anak punya kemampuan itu. Nah, mudah-mudahan nanti Bu Seli di dalam memberikan hal-hal penjelasan terkait dengan filosofi Ihya Tilakoro ini bisa kita tangkap dan bisa kita terapkan. Itu kira-kira yang kami sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan di program-program yang harus dilakukan Bu Seli sebagai CGP itu bisa berjalan lancar, sukses sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan tujuannya. Itu, terima kasih. Mohon maaf atas segalanya. Kita bersemangat untuk Bu Seli. Semoga selalu sehat, selalu kuat, selalu berkreasi di dalam mengembangkan kurikulum Merdeka ini. Sekian sebelumnya untuk kegiatan ini dilanjutkan oleh Bu Seli dan dinyatakan dimulai begitu. Ya, dimulai. Ini modul berapa, Bu? Modul 1 ya, baru modul yang pertama. Nanti kedua, ketiga, dan seterusnya. Semoga Bu Seli bisa melaksanakan lebih baik lebih baik. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan membacakan puisi karangan dari Bapak Profesor Bapak Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jadi dulu beliau pada saat jadi presiden membuat satu karya karena ketakjuban beliau kepada Indonesia. Judulnya Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membatik di pantai Liat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau, tapi aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kalebet, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, tapi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar, tapi aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, tapi aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut bernyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, tapi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, tapi aku melihat Indonesia. Jadi begitulah Bapak Soekarno mencerminkan Indonesia dengan berbagai keragamannya. Ya. Terima kasih. Seperti itulah beliau menggambarkan Indonesia dengan berbagai keanekaragaman budayanya yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke dengan semua provinsinya,
Dan dengan setiap provinsi itu mempunyai kebudayaan masing-masing dan beliau sangat menghargai semua itu, dan semua itu pengen beliau explore ke dalam dunia. This is our country, ini negara kita yang penuh dengan kebudayaan masing-masing. Namun tidak ada yang bercerai-berai dan tetap menjadi satu, yaitu NKRI. Begitu yang pesan. Oke, kita lanjut ke diseminasi filosofi tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah tempat persembahyan benih-benih kebudayaan yang ada. Kemudian saya langsung lanjut ke ini, sebentar. Internetnya tidak, tadi bisa ini tapi kok ternyata malah ternyata internetnya belum lupa, langsung pakai itu saja. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita, bahwa pendidikan itu adalah hasil dari persembahyan benih-benih kebudayaan di masing-masing daerah yang harus dieksplor ke dunia. Dan sejatinya tujuan dari pendidikan itu bukan lagi tentang bagaimana anak nanti mendapatkan kekayaan yang sebesar-besarnya. Tujuan dari pendidikan itu bukan lagi nanti mereka akan mendapatkan kesuksesan di dunia, tapi menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, tujuan dari pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan anak yang setinggi-tingginya, agar mereka nanti bisa memposisikan diri mereka di masyarakat kelak. Jadi sebagai anggota masyarakat mereka bisa berperan aktif, bagaimana harus memposisikan diri mereka. Kemudian sebagai seorang karyawan, jika mereka bekerja, apa yang harus mereka lakukan, attitude apa yang harus dilakukan. Kemudian sebagai keluarga, jadi peran, bisa menjalankan peran masing-masing di masyarakat sesuai dengan perannya masing-masing, peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kalau perempuan itu berarti sebagai ibu, nanti bagaimana menjalankan perannya sebagai ibu, dan sebagai anggota masyarakat bisa membaur di masyarakat, bisa memberikan banyak ilmu yang positif di masyarakat secara tidak langsung, paling tidak memberikan contoh yang baik. Gitu. Jadi pendidikan, tujuan pendidikan itu memberikan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk siswa. Nah, konsep pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro itu ada 3 dengan semboyannya Ingarso Suntulodo, Ingmatyo Bangkaso, Tupuri Handayani. Seperti yang kita tahu bahwa Ingarso Suntulodo di depan Bapak Ibu guru itu diharapkan mampu memberikan contoh yang baik. Contoh yang kemarin dengan kemarin kebetulan ada pengajar praktek, kemudian menyampaikan di depan memberikan contoh yang baik, berarti pada saat di sekolah kita bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Akan lebih baik lagi jika kita bisa memberikan contoh yang baik di masyarakat juga. Kemudian Madyo Mangunkarso, yaitu di samping kita bisa berperan aktif menjadi apa yang seharusnya anak butuhkan. Jadi misalkan mereka butuh seorang teman, kita bisa jadi teman. Mereka butuh seorang pendengar aktif, maka kita juga bisa berperan sebagai pendengar aktif untuk mereka dan memberikan solusi atas setiap masalah yang sedang mereka hadapi. Tentunya anak akan merasa nyaman ketika mereka bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan kepada teman mereka. Jadi posisi kita pada saat itu kita sebagai teman, bukan lagi sebagai guru. Ketika kita bisa menjadi teman untuk mereka, maka apa yang
secara terbuka. Karena kalau jadi guru itu kan berarti ada itu ya, ada istilahnya ada jarak. Tapi kalau teman itu kan sudah merasa akrab, mereka sudah merasa nyaman, apapun pengennya ya menceritakan. Jadi di tengah sudah bisa menjadi apa yang mereka butuhkan, dan Tuturi Handayani itu di belakang kita bisa mendorong mereka untuk terus maju menjadi manusia yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Yang jelas menjadi manusia yang siap menghadapi masa yang akan datang. Karena nanti perubahan ketika mereka sudah lulus, perubahan dunia, perubahan akan daerah ketika mereka sudah lulus itu pasti akan ada. Jadi mereka sudah siap dengan perubahan-perubahan itu. Jadi tidak lagi shock dengan changes the world atau perubahan di dunia, tapi sudah siap karena sudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan selama mereka menjalani proses pendidikan. Gitu. Jadi Bapak Ganjar Dewantoro memberikan semboyan 3 yang kita laksanakan selama ini, yaitu Ingaso Sutulodo, Ingatio Pamungkaso, dan Tuturi Handayani. Nah, coba kita bisa atau enggak ya? Oh ya, bisa. Di sini saya akan menampilkan pembelajaran pada zaman kolonial. Jadi zaman dulu Bapak Ki Hajar Dewantoro itu sudah memprakarsai pendidikan. Kalau dulu Raden Ajeng Kartini membuat suatu perubahan, yaitu perempuan juga harus mendapatkan pendidikan sama dengan laki-laki. Kalau Bapak Ki Hajar Dewantoro memprakarsai perubahan di dunia pendidikan dengan semua anak wajib bersekolah, mendapatkan pendidikan yang ada di sekolah. Tapi beliau kemudian berpikir lagi, ternyata pendidikan itu bukan hanya di sekolah, tapi di lingkungan masyarakat juga menjadi pendidikan juga di situ. Nah, ini saya mau tampilkan. Pendidikan dulu pada salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru tunggal. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk menjadi calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon murid dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas.
menuju video kedua, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, itu tadi video yang ingin saya tampilkan. Jadi dulu diadakan tahun 1920, diadakan taman siswa, akhirnya dipakai oleh Bapak di pendidikan kita, Bapak Ganjar Dewantara, dan mulailah ada pendidikan-pendidikan bermunculan di situ. Jadi sebelumnya anak-anak hanya diajarkan belajar membaca, menulis, dan berhitung itu untuk keperluan juga dia belajar. Karena kita dilewati perdagangan internasional, nah itu kita diajari berhitung, membaca, dan menulis. Kemudian ini kebetulan di Canva semua, tapi Canva harus online dan ternyata online tidak bisa, maka saya pakai manual. Nah, di sini dijelaskan dasar dan asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini juga menjelaskan banyak hal, yaitu tentang bagaimana pendidikan itu. Dan di Canva-nya ada, cuma itu masih offline, tiba-tiba padahal tadi bisa, tapi ternyata ini down internetnya. Jadi yang saya Bapak Ibu ini tidak bisa ditayangkan slide-nya, jadi saya pakai manual. Jadi di dalam filosofi pendidikan Bapak Ganjar Dewantara, pendidikan itu bersifat menuntut, bukan menuntut. Ya, jadi tidak menuntut anak untuk memperoleh nilai yang tinggi, mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya, tapi menuntut mereka untuk menemukan jati diri mereka yang sebenarnya. Siapakah mereka, harusnya bagaimana, kemudian nanti akan seperti apa, kemudian nanti setelah lulus mau bagaimana. Nah itu peran pendidikan di situ. Kita menuntut mereka untuk menemukan diri mereka yang sebenarnya dan mempersiapkan mereka menjadi pribadi yang matang, sehingga mereka ketika terjun di masyarakat itu mereka sudah siap. Oh ini yang harus saya lakukan, ini yang memang harus saya laksanakan, bukan yang seperti itu, bukan yang seperti ini. Pengambilan keputusan dalam setiap apa yang harus diputuskan saat itu juga sangat berpengaruh. Jadi diharapkan anak mampu mengambil keputusan yang bijaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu di sini, nah itu tadi bermunculan taman siswa, akhirnya sejak itu juga banyak sekolah-sekolah kemudian mulai dibuat. Ini yang saya sampaikan tadi, yaitu asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu bersifat menuntut, bukan menuntut. Jadi kita tidak perlu menuntut anak untuk mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya, tapi pada akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan value apa-apa. Jadi nilai moral tidak ada di situ. Lebih baik nilai yang sewajarnya, tapi mereka bisa siap menghadapi. Kalau menurut pandangan filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, murid itu seperti planet, seperti tata surya. Murid seperti planet yang mereka berputar pada porosnya masing-masing. Mereka terus bergerak, tapi pergerakannya itu sesuai dengan kapasitas mereka sendiri-sendiri dan tidak bisa dipaksakan bergerak sama. Jadi setiap siswa, satu kelas dengan 32 siswa, berarti ada 32 karakter, 32 pemikiran, 32 sifat, 32 emosi, 32 intelijensi. Dan ketika kita memberikan materi tidak bisa semuanya sama, jadi berbeda-beda. Dan ini di modul 2 baru akan dibahas Bapak. Jadi dibahas bagaimana cara mengelola kelas yang berdiferensiasi, jadi perbedaan kelas. Jadi dicontohkan itu ada 3 siswa yang sudah selesai ketika diberi tugas apa yang harus dilakukan guru dengan 3 siswa yang sudah selesai. Ternyata di situ dibahas
di tidak di pengayaan, tapi itu membahas tentang berdiferensiasi itu tadi. Jadi perbedaan sebaiknya seorang guru atau bapak ibu guru itu disarankan untuk mengadakan semacam tes awal, pretest yang bisa bentuk pretest, bisa bentuk kuesioner, bisa bentuk video boleh, untuk memahami karakteristik memahami karakteristik siswa di kelas itu, masing-masing siswa di kelas itu. Jadi siapa yang sudah bisa, siapa yang belum bisa. Setelah itu baru merancang satu pembelajaran. Setelah merancang satu pembelajaran diaplikasikan dalam pembelajaran itu. Jadi nanti tidak terjadi ketika kita memberi tugas yang 3 sudah selesai, yang lain belum selesai. Itu yang seperti itu diharapkan pembelajaran. Ini masih proses, jadi belum, masih dipelajari. Ini kemudian dari Bapak Ki Hajar Dewantoro, kembali ke filosofi Bapak Ki Hajar Dewantoro menjelaskan yang seperti ini. Jadi jangan paksa burung, jangan paksa kupu-kupu untuk berenang di air, dan jangan paksa ikan untuk memanjat pohon. Karena nggak bisa. Kupu-kupu itu akan hidup di darat, akan hidup di udara, mereka bernapas dengan udara. Jangan paksa ikan untuk memanjat pohon, karena ikan tidak akan mungkin bisa terbang, ikan hanya bisa berenang. Itu filosofinya adalah jangan memaksa siswa untuk melakukan hal yang tidak bisa mereka lakukan. Dan menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro itu ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman, di mana siswa atau anak itu akan tumbuh berdasarkan kodrat alam, lingkungan alam sekitar mereka. Jadi lingkungan pesisir tidak bisa disamakan dengan lingkungan pegunungan. Begitu juga sebaliknya. Seperti tadi, jangan paksa ikan untuk berenang, ikan untuk memanjat pohon, dan kupu-kupu untuk berenang di lautan. Kodrat alam yaitu apa yang tumbuh di sekitar diri mereka. Jadi ketika mereka hidup di pesisir, ya mereka akan banyak menemukan kapal laut, ikan, dengan aroma laut yang berbeda. Ketika mereka di pegunungan, mereka tidak akan menemukan ikan, lautan, air, dan yang seperti itu. Jadi berbeda, sangat berbeda. Itu kodrat alam. Kemudian kemarin ada pertanyaan begini Pak, di soal itu. Misalkan Bapak Andi itu mengajar kelas 3 SD, diberikan contoh ekosistem lautan. Bapak Andi itu mengajar di SD 3 Pagilaran, SD 3 Pagilaran. Kemudian Bapak Andi mengajarkan ekosistem lautan. Di buku itu ada materi tentang ekosistem lautan. Apakah yang harus Bapak Andi lakukan? Nah itu betul Pak Tarman. Jadi menyesuaikan dengan keadaan historis dari lingkungan sekitar itu. Jadi yang diangkat bukan di lautannya, tapi ekosistem pegunungan di lingkungannya. Ketika mau praktek, Bapak Andi menyuruh siswa di bukunya itu silakan menyuruh siswa untuk membawa air laut, kemudian ikan, kemudian pasir, terus ada pohon untuk udara ikannya itu. Nah itu berarti ketika tidak cocok. Bapak Andi menyuruhnya itu berarti membawa belalang atau kupu-kupu, kemudian tanah, rumput atau tanaman yang dari teh Pagilaran itu barangkali. Ekosistemnya dibedakan, bukan lagi ekosistem di laut, tapi ekosistem di yang seperti itu yang diharapkan. Jadi belajar di lingkungan sekitar kodrat alam. Itu kodrat di lingkungan sekitar itu juga yang akan membuat pertumbuhan seorang anak itu tumbuh. Jadi perkembangan emosi, perkembangan pikiran, perkembangan intelektual mereka juga dipengaruhi oleh lingkungan yang mereka saat ini sedang mereka jalani, di sekitar lingkungan yang ada pada diri mereka. Lalu kodrat alam, kemudian kodrat zaman. Jadi it's different. Jadi beda zaman antara saya dengan anak yang sekarang,
antara Bu Sita dengan antara Pak Karman dengan saya yang sekarang. Jadi seorang guru itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman dalam dunia pendidikan. Yang saya kalau dulu saya berpikir HP itu anak nggak boleh main HP, anak saya nggak boleh main HP. Sekarang we have to make new change. Kita harus membuat pikiran yang berbeda. Karena sudah tidak bisa dihindari lagi yang namanya HP. Tapi kita masih bisa menemani mereka untuk melihat hal-hal yang positif. Paling tidak kita tahu apa yang sedang mereka pelajari. Oh, mereka sedang mempelajari hal-hal baru di YouTube, misalkan tentang anatomi hewan. Berarti kan nggak apa-apa. Itu berarti teknologi yang membawa ke arah yang positif. Jadi teknologi itu bukan berarti satu hal yang harus dihindari, tapi sebenarnya bisa dimaknai yang lebih positif, membantu guru untuk melaksanakan tugas juga bisa. Misalkan lewat Google Form, kita tidak harus koreksi, kita tidak harus memberikan nilai, tapi sudah automatically di situ. Ketika anak mengerjakan langsung keluar hasilnya. Dan itu kan membuat short time Bapak Ibu guru untuk melaksanakan tugasnya. Itu salah satu perkembangan kecanggihan teknologi. Sebenarnya kalau ini internetnya bisa dipakai juga bisa, ini nanti tayangannya pakai Canva. Dan it's more interesting than ketika kita menggunakan PowerPoint. Makanya saya nggak mau buat PowerPoint, saya mau pakainya Canva aja, mau pamer sedikit tentang teknologi gitu. Tapi ternyata belum rezekinya. Jadi masih dalam akhirnya belum bisa ditampilkan. Mungkin coba-coba lagi juga kalau sudah bisa. Nah, perkembangan teknologi yang semakin bagus ini, jadi ini mendesain sesuatu itu kita tidak perlu lagi menyewa orang dan membayarnya atau ke percetakan. Desainnya itu bisa kita desain sendiri dengan menggunakan Canva. Kurikulum vitae yang dulu hanya ditulis karena kita beli di fotokopi Pak ya. Jadi kita beli di kertas di fotokopi buat CV kemudian tulis sendiri. Sekarang sudah bisa kita buat menggunakan Canva. Dan itu ada fotonya nanti di situ, dan fotonya langsung cetak print. Dan di situ juga sudah ada riwayat pendidikannya juga, dan itu lebih menarik kalau kita menggunakan Canva. Nah, itu tadi kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi perkembangan zaman yang sekarang, perkembangan zaman yang dulu itu sangat berbeda. Maka kita sebagai Bapak Ibu guru harus bisa mengikuti perkembangan anak yang sekarang, dan itu diimplementasikan dalam pendidikan dan kita ambil sisi positifnya. Lalu ini kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kalau dalam Ki Hajar Dewantara menyampaikan dalam melakukan perbaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara juga sudah menyampaikan perkembangan anak di sini Bapak. Jadi ada wiraga, wirama, yang di situ nih saya bukakan dulu. Wiraga wirama di mana anak itu tumbuh dengan usia mereka masing-masing, dan itu pendidikannya berbeda-beda antara usia anak yang satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah wiraga itu akan ada di usia 0 sampai 8 tahun, kemudian disambung 9 sampai 16 tahun, dan wirama itu ada di usia 17 sampai 24 tahun. Kalau wiraga itu yang bergerak itu raga, indera, imajinasi, dan pendidikannya itu diikuti dengan bermain. Bermain itu sama
belajar bagi mereka. Jadi anak kecil ketika bermain itu ya mereka belajar. Belajarnya mereka itu bermain, bukan memahami satu hal, tapi memahami satu hal lewat bermain gitu. Jadi kita tidak menasihati mereka, tapi kita memberikan action untuk mereka pahami sendiri. Nanti setelah itu baru kita memberikan meluruskan apa yang harus mereka lakukan. Kemudian dari situ anak TK, anak usia SD itu mereka baru bisa merasakan, oh ternyata kalau saya ngomong kayak gini itu tidak sopan ya. Oh ternyata kalau saya mau ke kereta api itu saya harus antri mendahulukan yang turun dulu, baru yang mau naik baru masuk gitu. Karena kalau semuanya nggak mau ngalah kan akhirnya tidak bisa masuk, tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk. Nah, mereka masih menggunakan feeling-feeling yang seperti itu, perasaan-perasaan yang seperti itu. Jadi ternyata anak di usia 0 sampai 8 tahun mereka di usia SD itu mereka nggak bisa memahami, oh ternyata yang seperti itu betul, oh ternyata seperti itu salah. Nah, yang seperti itu biar mereka mengeksplor pengetahuan mereka sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan anak usia 17 sampai 22 tahun, itu wirama, di mana mereka mulai belajar tentang tanggung jawab, tugas yang harus diselesaikan, pembiasaan, jadwal rutin, keselarasan dengan semesta dan sesama. Jadi bagaimana menyeimbangkan emosi, mengatur pemikiran mereka, bagaimana mereka mengatur perkembangan untuk terus menjadi lebih baik lagi, untuk bisa diterima di lingkungan sekitarnya dengan diri mereka yang sudah lebih baik lagi, yang sudah punya tanggung jawab, di situ sudah punya rasa jujur, di situ sudah punya empati, sudah punya kebiasaan yang baik. Jadi itu tadi ada Bapak Ki Hajar Dewantara pada saat dulu sudah mulai berpikir bahwa ada 3 perkembangan, yaitu wiraga, wiralama, kemudian wirama. Oke. Nah, di sini saya akan menampilkan nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, yaitu dalam modul 1.4 guru penggerak. Jadi modulnya ada 3, 1, 2, 3, tapi ini masih di modul 1, dan tadi juga masih modul 1.2 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang ini modul 1.4, yaitu bagaimana kita mengelola siswa kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan di dalam modul ini sebenarnya tujuan dari filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara ini bertujuan endingnya nanti adalah pembentukan karakter yang unggul dari siswa kita. Jadi profil pelajar Pancasila yang nanti akan dimunculkan. Ini lesson ini adalah kita berharap murid-murid kita, siswa-siswa kita bisa menjadi manusia yang berkarakter unggul. Dan kemarin ketika diulas dalam visi dan misi yang disampaikan di modul 3 prakarsa perubahan, ternyata visi di sekolah ini pun sudah sesuai, yaitu mencetak generasi unggul untuk siap dengan persaingan global. Nah, ini disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Disiplin positif bertujuan menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tapi diharapkan nilai yang mereka percaya adalah nilai yang positif. Jadi ini mereka sudah mengetahui apa itu nilai-nilai positif, kemudian mereka bisa melaksanakan nilai-nilai itu dengan kesadaran yang mereka buat sendiri. Nah, kemudian nilai-nilai kebijakan universal itu seperti profil pelajar Pancasila, IBO Primary Years Program, 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup, the 7 virtues. Nah, ini yang kita jadikan pijakan di sini adalah profil pelajar Pancasila, di mana diharapkan siswa kita bisa menjadi siswa yang beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi kita mengharapkan atau kurikulum yang sekarang, kurikulum prototipe, kurikulum merdeka ini mengharapkan siswa bisa menjadi
siswa dengan profil pelajar Pancasila. P3 yang beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, yaitu menghargai keanekaragaman yang ada di Indonesia, bergotong royong, dan kemudian kreatif. Mereka tetap berkreatif, berinovatif. Kalau dulu itu kita menggunakan TikTok itu untuk joget ya, action ya. Dan ternyata sekarang TikTok bisa menghasilkan uang yang banyak ya. Kemarin ada informasi apa itu? Bisa beli mobil setelah menarik dana dari TikTok. Nah itu affiliate itu bisa, atau mungkin ketika kita bisa menyampaikan edukasi lewat poster, gambar, atau voice, video visual itu lewat TikTok dan di copy oleh banyak orang, ternyata digunakan banyak orang, itu juga bisa memberikan input ke kita. YouTuber itu juga bisa. Lanjutkan. Nah, dalam modul 4 ini juga diberikan materi tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Ini yang penting untuk kita laksanakan bersama. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi perilaku manusia itu didasarkan pada 3 hal ini yang memotivasi mereka memunculkan satu sikap. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka berusaha menghindari hukuman yang akan mereka terima, siswa-siswa kita ini. Atau kemudian untuk mendapatkan imbalan. Jadi mereka melakukan satu hal untuk mendapatkan ujian, mendapatkan imbalan. Jadi belum bisa dikatakan tulus nek konten gitu. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang kita harapkan. Tujuan dari satu tindakan dari siswa kita yang muncul yang kita harapkan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri mereka sendiri. This is me, ini aku, ini saya, dan saya baik, dan saya memang bisa melaksanakan tugas dengan baik dan melaksanakan dengan tulus, bukan karena satu imbalan, bukan karena takut akan mendapatkan hukuman, tapi memang saya melaksanakan ini karena ini adalah hal yang harus saya laksanakan. Itu kewajiban saya. Jadi mereka sadar dengan apa yang memang harus mereka lakukan. Sadar secara pribadi, bukan karena satu paksaan. Nah, dalam modul ini disampaikan juga hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara guru dan murid. Guru mengambil tindakan dan keputusan secara sepihak. Jadi ketika siswa kita melakukan sesuatu kesalahan, maka kita memberikan hukuman kepada mereka. Dan hukuman itu kita memberikan satu tindakan satu tindakan dari efek yang mereka lakukan. Itu ketika tindakan itu bukan hasil dari kesepakatan, berarti kita sedang menghukum mereka. Karena tidak ada kesepakatannya. Jadi ada si anak salah, kemudian kita tiba-tiba memberikan efek negatif ke mereka karena kesalahan mereka, itu berarti kita menghukum mereka. Karena di situ tidak ada kesepakatan dulu antara siswa dengan guru. Kalau misalkan di awal sudah ada kesepakatan dulu, nanti yang tidak mengumpulkan tugas berarti akan mendapatkan nilai C. Nah itu berarti kita tidak memberikan hukuman, tapi kita memberikan konsekuensi dan restitusi. Tapi ketika kita memberikan tugas, kemudian yang tidak mengumpulkan, ada yang tidak mengumpulkan, lalu kita tiba-tiba memberikan nilai jelek sama anak itu, karena dulu pada saat awal pertemuan tidak ada kesepakatan, berarti kita sedang mengadakan hukuman kepada mereka, dan itu tidak diharapkan di dalam profil belajar Pancasila. Kalau
Kalau konsekuensi dilakukan atas hasil kesepakatan antara guru dan murid dan dilakukan karena adanya kesalahan. Jadi konsekuensi itu ada kesepakatan. Jadi sudah disepakati dulu yang yang tidak mengumpulkan tugas berarti akan mendapatkan nilai C. Nah mereka sudah tahu ini konsekuensinya nggak mengumpulkan tugas berarti dapatnya nilai C. Nah itu berarti mereka tahu kalau mereka melakukan kesalahan dan mereka mendapatkan konsekuensinya. Tapi yang diharapkan di sini adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini pendidikan. Kita mengharapkan mereka untuk merestitusi kesalahan mereka. Jadi mereka tahu, oh saya salah, saya melakukan kesalahan, oh saya sadar, oh saya bertanggung jawab, oh ini yang harus saya lakukan atas hasil tanggung jawab saya dan saya tidak akan melakukan lagi dan itu muncul dari diri mereka. Bukan karena kita yang minta, bukan karena kita yang menyuruh, tapi memang mutlak dari diri mereka, kesadaran yang mereka ciptakan sendiri. Jadi di sini yang diharapkan Bapak Ibu guru itu tidak lagi menyuruh mereka untuk menyuruh mereka untuk kamu tuh harus sadar diri enggak, tapi mereka memang sadar sendiri. Saya salah bu, saya mengaku saya salah bu. Apa salahnya? Dan tahu salahnya itu apa? Saya salahnya tuh ini bu. Terus gimana? Saya akan seperti ini bu untuk kesalahan saya. Saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi mereka memang menyesal karena hati muncul dari hati mereka, bukan karena kita yang minta, bukan karena kita yang suruh, bukan karena kita yang mengadakan penyesalan itu, tapi memang muncul dari diri mereka sendiri. Itu restitusi yang diharapkan. Nah, di modul 4 ini juga kita disuruh untuk membuat keyakinan kelas. Jadi bukan lagi, jadi kalau kita tidak bicara tentang aturan, tidak bicara tentang kesepakatan, tapi keyakinan. Istilahnya itu keyakinan kelas, di mana kita membuat satu kesepakatan antara guru dengan murid di kelas itu, apa yang harus dilakukan di kelas ini. Oh, datang tepat waktu misalkan. Itu sudah menjadi kesepakatan-kesepakatan bersama yang akan dilaksanakan bersama dan itu namanya keyakinan kelas. Jadi tidak ada aturan, tidak ada lagi istilah aturan, tidak ada lagi istilah kamu menaati peraturan sekolah, itu tidak. Tapi kita melaksanakan keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang memang sudah kita sepakati bersama. Jadi itu memang hasil musyawarah bersama, bukan satu pihak memberikan aturan seperti ini, kemudian kita harus melaksanakan mau nggak mau, tidak otoriter. Jadi ada musyawarah dulu, disepakati dan timbullah satu keyakinan kelas yang akan dilaksanakan bersama-sama. Kemarin tugas saya membuat keyakinan kelas di kelas 12 AK2. Nah, dalam modul 4 ini dijelaskan ada 5 dasar kebutuhan manusia. 5 dasar kebutuhan manusia itu ada bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kasih sayang, rasa diterima, kemudian kebebasan. Bertahan hidup atau survival, di mana setiap anak itu butuh untuk mereka bisa melanjutkan hidupnya, yaitu survival. So, bertahan hidup ini di slide-nya tidak ada, jadi saya lewat visual aja, lewat voice aja. Kemudian setiap anak itu butuh untuk diterima, love and belonging. Mereka butuh diterima apa adanya yang ada dalam diri mereka. Jadi bukan mereka dengan syarat harus pintar, harus cantik, harus rapi, harus bisa komunikasi, enggak. Tapi apa adanya mereka. Kemudian kita bimbing, kita buat supaya mereka bisa lebih baik lagi. Lalu ada setiap manusia itu butuh yang namanya freedom atau kebebasan. Jadi mereka bebas mengutarakan apa
mereka mau, ide-ide mereka tersampaikan, mereka bisa menyampaikan ketidaksetujuan mereka dalam satu hal. Bu, maaf saya nggak setuju dengan ini, saya pengennya kayak gini gitu. Nah itu bisa disampaikan, itu namanya freedom atau kebebasan. Kalau di kelas ini biasanya saya terapkan seperti itu. Biasanya anak-anak cenderung diam, nggak mau ngomongnya karena menerima atau males ngomong atau sedang lapar, saya juga nggak tahu. Tapi kebanyakan mereka just silent. Kemudian mereka butuh untuk merasakan kesenangan atau fun, jadi merasakan kebahagiaan dalam proses belajar mengajar kita. Jadi dalam kelas kita juga butuh memberikan hiburan jokes. Mereka itu juga ternyata penting biar nggak bored kelasnya. Lalu ada kebutuhan power atau penguasaan, di mana mereka butuh untuk bisa menguasai atau menerima materi yang sedang diberikan, kebutuhan hidup manusia. Kemudian kita kembali ke restitusi tadi. Di dalam restitusi, di situ ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang bisa kita posisikan ke siswa-siswi kita. 5 posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ketika ada keyakinan kelas kita sudah buat, kemudian ada satu anak yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat, kita menerapkan segitiga restitusi. Nanti saya tampilkan segitiga restitusinya. Kemudian kita posisikan 5 posisi kontrol kita. Kita posisikan kita ke siswa. Nah, ada 5 hal posisi yang bisa kita lakukan sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai penghukum, yaitu kita memberikan konsekuensi atas apa yang sudah mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan. Pembuat merasa bersalah, jadi secara halus kita menanyakan kepada mereka, saya sangat kecewa sekali dengan kamu, saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah itu berarti mereka merasa menyesal, merasa bersalah, sangat bersalah dengan apa yang sudah mereka lakukan. Menyesal, mereka menyesal. Atau menggunakan kalimat, bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Nah itu kan akhirnya mereka merasakan rasa yang sangat bersalah, menyesal itu, sangat menyesal. Nah ketika kita melontarkan kata-kata seperti itu, berarti kita sedang membuat peserta didik kita atau siswa kita di posisi agar mereka merasa bersalah. Nah, itu sebaiknya tidak kita lakukan. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, sebagai teman ini kita mengontrol melalui persuasif, menciptakan hubungan yang baik antara guru dan murid. Kalau kata-kata yang dipakai itu bisa menggunakan kata-kata, ayo bantulah saya, ayo bantulah ibu, ayo ingat tidak bantuan yang selama ini ibu berikan ke kamu. Yuk kita kita bereskan, yuk ibu bereskan, yuk ibu bantu bereskan semua permasalahan. Jadi membantu itu di posisi teman. Kita membuat diri kita sebagai teman mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu posisi pemantau. Kita mengawasi mereka. Mereka melakukan kesalahan, kemudian mereka berjanji tidak akan mengulangi lagi dan kita mengawasi mereka. Atau mereka melakukan kesalahan dan kita terus mengawasi kesalahan yang mereka lakukan, itu mereka merasa tidak nyaman karena diawasi terus-menerus. Dengan memberikan statement atau kalimat seperti ini contohnya. Peraturannya apa? Sanksinya tahu nggak apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah itu kan kalimat-kalimat seperti itu membuat mereka diskriminasi atau mereka merasa diawasi.
Kemudian yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Di sini itu kita berharap guru bisa berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, yaitu mempertanggungjawabkan perilakunya. Oh, dia tahu dia salah, dia bertanggung jawab, dia mau memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi, dan itu semua muncul dalam diri mereka. Nah, kita di sini sebagai manajer, kita mendukung mereka untuk menemukan posisi mereka, posisi bahwa mereka salah. Kemudian kita mendukung mereka untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang mereka lakukan, dan kita membantu mereka ketika mereka belum juga sadar dengan kesalahan mereka. Kita bisa memberikan statement seperti ini: apa yang kita yakini dulu di kelas. Jadi mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama. Terus menanyakan kembali, apakah kamu meyakininya? Ya tahu, ya saya yakin itu. Kalau begitu, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu berarti kan ada rasa di mana mereka bersedia bertanggung jawab atas kesalahan. Setelah itu rencananya apa sekarang? Nah, mereka memunculkan ide, saya akan bertanggung jawab dengan seperti ini. Jadi posisi itu yang sebaiknya kita lakukan. Jadi mereka sadar, mereka melakukannya sendiri, dan mereka akan melaksanakan hasil dari apa yang sudah mereka kerjakan. Itu 5 posisi kontrol. Kemudian segitiga restitusi. Nah, ini step-stepnya. Yang tadi posisi manajer itu segitiga restitusi, ini step-stepnya. Ini kemarin saya ambil kasusnya Ferry sama Danu, yaitu kemarin kan bolos, jadi tidak ikut di kelas saya, terlambat selama 20 menit. Nah, itu kan baru masuk, terus saya tanyakan itu stabilkan. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas dulu, bapaknya. Kemudian validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu langkahnya, itu kita bisa menanyakan dulu apa yang sudah mereka lakukan. Jadi menceritakan kembali kronologinya itu bagaimana sih, review ya. Contoh, waktu itu kemarin pelajaran saya kok nggak ada kalian ya? Iya kok nggak ada. Saya masuk terlambat tapi 20 menit. Nah, itu kok 20 menit keterlambatan nggak masuk itu kenapa ya? Ada masalah apa? Kita tanyakan. Itu Bu, kita itu jajan kan. Nah, antri lama sekali. Terus 15 menit itu nggak cukup waktu istirahat Bu. Ternyata saya kebagian dalam masuk itu, saya baru kebagian makanannya. Saya lapar Bu, akhirnya saya makan dulu. Ternyata pas makan itu sampai 20 menit baru selesai makan. Wah, pas lihat jam, aduh ini udah 20 menit ya, cepet-cepet kita buru-buru masuk ke kelas itu. Ternyata sudah 20 menit. Nah, kita tanyakan kembali nih, validasi tindakan yang salah, keyakinan kelas. Nah, kalau yang seperti itu tuh benar atau salah? Masuk ke kelas sampai 20 menit baru masuk itu benar atau salah? Salah Bu, karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang dulu sudah kita buat ya, sepakati bersama, yaitu dalam 4 waktu. Terus kalau seperti itu salah, berarti sudah tahu ya kalau itu salah ya. Ya salah Bu, kita sadar Bu, kita salah. Lalu menanyakan keyakinan kelasnya. Terus setelah ini kamu mau bagaimana ini kalau kayak gini? Tidak lanjut. Itu Bu, kita berjanji tidak akan mengulangi lagi.
nanti pada saat istirahat kita berusaha untuk bisa memanajemen waktu kembali agar tidak terlambat seperti yang kemarin. Kemudian nanti di kelas itu kita akan hadir tepat waktu. Jadi seperti itu. Jadi kita mengharapkan siswa itu ya sadar akan kesalahan diri mereka sendiri. Bukan karena kita memberitahu, tapi kita bisa memberikan pancingan-pancingan pertanyaan kepada siswa untuk mereka berpikir, oh ini saya salah loh. Sampai mereka benar-benar tahu kalau ini saya salah loh. Kalau mereka nggak tahu salah ya kita pancing lagi pertanyaan yang lain sampai mereka benar-benar ngerti, oh saya memang salah. Karena Bapak Ibu guru juga nggak mungkin menegur kan kalau misalkan tidak salah. Jadi ada keyakinan kelas yang tidak dilaksanakan dengan benar. Segitiga restitusinya, jadi memunculkan kesadaran mereka untuk mereka sadar sendiri. Nah, ini prakteknya yang kemarin. Nah itu jadi ada sekitar restitusi itu tadi, kemudian ada 5 kebutuhan siswa, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kita sebaiknya bagaimana. Nah itu beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Dibuka sesi, begitu Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini sesi tanya jawab. Jadi monggo Bapak Ibu semua yang mau tanya jawab dipersilahkan. Oke, monggo Bu Dini. Ibu, apakah segitiga restitusi itu mampu memberikan solusi dalam adanya pelanggaran siswa? Matur nuwun Bu Dini atas pertanyaannya. Jadi dipertanyakan oleh beliau apakah segitiga restitusi itu mampu memberikan solusi dalam setiap permasalahan. Kalau menurut saya iya. Jadi di situ kalau yang tadi itu ada penghukum, kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah yang terbaik itu adalah yang restitusi, di mana siswa kita itu diminta untuk aware atau sadar sendiri akan kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian flashback kembali kepada keyakinan kelas atau keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama. Nah setelah mereka merasa bahwa saya memang salah, sadar saya memang salah, saya memang sudah melakukan kesalahan, saya menyesali, kemudian saya tidak akan mengulangi lagi. Dan di situ juga kita memancing siswa untuk terus setelah ini mau apa? Jadi apa rencana kamu setelah ini? Kita berarti di situ meminta siswa untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka lakukan. Jadi tanggung jawab kamu apa setelah melakukan kesalahan ini? Saya sepertinya menanyakan seperti itu, tapi menanyakan dengan cara rencana kamu setelah ini apa. Jadi memberikan pertanyaan rencana yang akan mereka lakukan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab yang harus atas apa yang sudah mereka perbuat. Monggo yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Bu Sita, monggo. Terima kasih atas kesempatannya diskusi pada pagi hari ini, dan terima kasih atas ilmu yang sudah dikasih ya Bu Sari. Menarik sekali tadi yang disampaikan Bu Sari. Ada sedikit yang ingin kami tanyakan tadi terkait pendidikan itu kita menuntun ya, bukan menuntut. Nah, bagaimana konsep menuntun bukan menuntut yang harus kita laksanakan? Sedangkan kita tahu bahwa di sekolah kita ada beberapa hal yang harus dimaksimalkan dan kita harus sesuai dengan tujuan sekolah kita, ada target dan lain-lain. Seperti itu Bu Sari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Sita, saya sudah semampu saya nih. Jadi memang dalam filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara di situ disampaikan kalau pendidikan itu bersifat menuntun dan bukan menuntut. Dan menuntun dalam arti di sini adalah kita menuntun siswa untuk menemukan jati diri mereka. Kita menuntun siswa untuk menjadi profil pelajar Pancasila yang seperti diharapkan oleh pemerintah. Kita menuntun siswa untuk berkarakter unggul. Kita menuntun siswa untuk apa tadi? Saya kok lupa. Jadi kita menuntun siswa untuk mempunyai karakter unggul, berkebinekaan global dan siap dengan tantangan ke depan. Kemudian definisi menuntut itu ketika kita penyampaian materi kemudian berbagai hal terkait materi-materi yang memang harus disampaikan. Nah, itu kan kita pada saat melaksanakan pendidikan proses pembelajaran itu ada rambu-rambu. Jadi kita tidak bisa begitu saja memberikan materi seperti apa yang kita inginkan kan enggak. Tapi ada rambu-rambu yang memang sudah diberikan oleh pemerintah, misalnya seperti bahasa Inggris di dalam farmasi itu ya kelas 10 diajarkan tentang greeting misalkan. Nah itu kan berarti ada rambu-rambu dari pemerintah. Nah, di situ peran kita itu menuntut mereka untuk bisa mengerti greeting itu apa, kemudian bagaimana aplikasi greeting dalam masyarakat, dalam farmasi itu bagaimana, kemudian di akuntansi itu bagaimana, di tata boga itu bagaimana. Nah kita menuntut mereka untuk bisa memahamkan materi. Selain itu juga menuntut mereka untuk memiliki karakter unggul seperti yang diharapkan oleh pemerintah itu tadi. Mungkin begitu Bu Sita yang bisa disampaikan. Priwon sudah sesuai atau belum? Oke, monggo yang mau tanya lagi mungkin bisa. Oke, Pak Tarman monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati Bapak Ibu yang lain yang saya hormati pula Bu Seli, terima kasih tadi sudah menyampaikan tentang konsep pendidikan dengan titik tolak filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bu Seli, saya mendengar dan memperhatikan tadi bahwa konsep pendidikan ini pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan anak atau peserta didik untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, ya, bukan kekayaan. Ya, sementara ini saya melihat fenomena bahwa pendidikan sekarang ini cenderung mengarah ke liberalisasi. Bahkan hidup cenderung fenomenanya hedonisme, jadi mengumpul-umpulkan tentang kekayaan, bahwa dengan kekayaan yang banyak yang cukup diyakini bahwa mereka akan bahagia. Nah, sementara konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak begitu. Sementara anak-anak ini anak-anak kita ke depan ini hidup di era globalisasi yang serba ya mengunggulkan materialistik. Gimana? Apakah konsep pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara kelak anak-anak kita bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia yang serba global tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun atas pertanyaannya Bapak Darman. Jadi ditanyakan apakah filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara ini sudah sesuai dengan perkembangan zaman nantinya atau apa secara guideline atau garis besarnya. Jadi memang banyak filosofi di dunia pendidikan yang bisa kita gunakan. Tapi menurut pemerintah dewasa ini sekarang ini bahwa filosofi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara inilah yang paling menginclude semuanya. Jadi yang akan mengacu kepada profil belajar Pancasila. Jika ditanyakan apakah P3
profil pelajar Pancasila itu akan sesuai dengan hedonisme yang terjadi sekarang ini, dengan banyak masyarakat yang konsumtif. Mereka mengunggulkan kekayaan sebagai satu pencapaian kesuksesan. Apakah itu sudah sesuai? Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara itu mungkin pada saat itu, pada zaman dulu itu sudah berpikir jauh ke depan bahwa nantinya changes culture antara negara itu akan terjadi, pertukaran kebudayaan itu akan terjadi, di mana negara Barat sudah mulai melirik ketoprak, gamelan, Jawa, wayang, mereka sudah mempelajari itu, dan kita mempelajari culture mereka yang Western. Ada banyak makanan, pizza, burger sudah masuk ke sini, rice bowl itu juga dari sana. Kemudian ada kebab itu juga dari Turki, dan sudah mulai transparansi antar negara itu sudah sangat terjadi. Dan mungkin pada saat itu Bapak Ki Hajar Dewantara sudah tahu, oh Western atau kebarat-baratan itu nanti culture-nya seperti ini loh. Jadi adat sopan santun mereka itu kurang. Maka kita harus mempertahankan ini nih, kesopan santunannya ini nih, P3 ini. Suatu saat ini pasti akan menjadi kebutuhan pokok di negara kita. Jadi pengkikisan nilai-nilai nilai-nilai kearifan lokal, pengkikisan nilai-nilai budaya, pengkikisan pengurangan karakter unggul dari masing-masing orang itu akan semakin berkurang dengan bertambahnya pertukaran kebudayaan itu tadi. Jadi karena kita sudah mengacu ke budaya Barat dengan kebebasan yang sangat bebas, kita sudah mengacu ke culture-nya dari orang dari negara lain yang ya itu tadi, ternyata beli itu lebih enak loh daripada masak gitu. Lebih bukan ekonomis ya, malah lebih praktis ya, lebih menyingkat waktu, terasa lebih enak karena kita nggak capek-capek lagi masak. Nah ternyata yang seperti itu tuh sudah terbaca oleh Bapak Ki Hajar Dewantara pada saat dulu, karena beliau sudah tahu kalau nanti suatu saat akan terjadi pertukaran kebudayaan, dan pertukaran itu akan semakin cepat dan semakin transparan hingga filternya itu sudah semakin berkurang. Maka banyak sekali, yaitu tadi mungkin kalau secara berpakaian kita sudah banyak yang pakai jilbab. Saya kan lagi di luar sana anak-anak banyak yang lepas juga pada saat buat konten, mungkin TikTok, YouTube ya, mereka nggak pakai jilbab lagi. Kalau di sekolah mungkin karena kita basis pesantren kita pakai jilbab, tapi pada saat main di luar banyak mereka melepas jilbab. Itu kan salah satu efek dari changing culture itu tadi, pertukaran kebudayaan itu tadi. Nah, profil pelajar Pancasila yang digaungkan oleh Bapak Hajar, yang dikesinambungkan dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara ini match sekali dengan kebutuhan kita yang sekarang, yang ternyata karakter positif dari masing-masing orang itu semakin berkurang. Nah, kita imbangi yang seperti itu, kita pupuk lagi biar bisa memunculkan kembali yang namanya budaya sopan santun. Jadi kalau dulu kalau kita lewat di Ganggu itu ternyata sangat penting. Dan kalau saya buka di modul 1.3 prakarsa perubahan, jadi CGP itu disuruh buat visi Pak, jadi disuruh buat visi. Saya buat visinya itu menciptakan peserta didik yang unggul, menciptakan peserta didik yang siap menghadapi revolusi industri. Di sini bukan berarti mereka pintar, mereka cerdas, berintelektual, enggak, tapi mempunyai karakter. Karena pada saat saya buat visi itu, sebelumnya saya telah dulu. Kebetulan saya banyak di industri, mengenal berbagai industri. Saya tanya, apa yang dibutuhkan? Jadi saya ketemu sama HRD-nya. Saya banyak berhubungan dengan industri, biasanya ketemunya sama HRD-nya. Kemudian saya menanyakan, apa yang dibutuhkan industri jenengan agar anak saya bisa masuk. Bukan yang pinter Bu, bukan yang kaya Bu, bukan yang bawa mobil kalau ke sini, bukan
bukan yang jenius yang bisa menciptakan alat-alat yang super canggih. Itu belum ke tingkatan kita mungkin, tapi anak yang komunikatif, bisa ngomong, anak yang jujur, anak yang punya tanggung jawab. Saya pengen anak disiplin. Jadi ada analisis data dari PT Sukarintek itu, mereka banyak cut off karyawan. Karyawannya banyak diberhentikan secara sepihak. Kenapa? Karena kurang disiplin. Bukan kurang pintar, tapi kurang disiplin. Ternyata itu semua dibutuhkan oleh industri. Lebih dibutuhkan. Kita membutuhkan anak-anak yang seperti itu. Bukan anak yang, dan yang saya herankan lagi itu seperti ini Pak. Kemarin di Tata Boga itu anak-anak yang sekarang magang. Kalau kita ngajar di kelas kan kita tahu nih Bapak Ibu guru pasti sudah paham ya. Anak itu sudah langsung kelihatan ini seberapa intelijensinya itu sudah bisa dibaca nih kalau kita pas ngajar di kelas. Nah, kemarin saya sama Kakak itu kesepakatan nanti untuk anak yang magang di industri ini, karena itu hotel bintang, kita kasih anak-anak yang pintar ya Bu. Iya. Kita janjian ini anak-anak yang pintar sudah kita list, sudah kita pilih 4 anak yang pintar, ranking 1 sampai 4. Kemudian pada saat ada guru tamu datang dari hotel tersebut, guru tamunya hadir ke sekolah, memilih sendiri anaknya, ternyata yang dipilih di luar ekspektasi semua Pak. Bukan anak yang ranking 1 sampai 4, tapi justru yang ranking bawah. Yang kita ekspektasikan dia nggak bisa ini nanti di sana, ternyata malah bisa gitu. Jadi kenapa mereka dipilih? Karena mereka lebih bisa berkomunikasi. Iya, jujur dan jujur. Jadi pada saat mereka di kelas mengerjakan soal bisa, tapi ketika ngomong, apalagi di depan langsung HRD-nya, nol langsung, down langsung, hilang semua kata-katanya pergi. Akhirnya aduh. Padahal ini kita pilihnya anak ini loh Pak, enggak, saya maunya yang ini saja gitu. Industrinya sendiri yang pilih anak ini, dan ternyata itu terjadi di berbagai industri, terjadi banyak. Nah, kemarin visi saya ternyata match dengan apa yang disampaikan, diharapkan dari guru penggeraknya, yaitu profil belajar Pancasila. Mungkin semoga bisa mewakili apa yang sudah saya apa yang ditanyakan, semoga bisa terjawab. Begitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.